Apakah penetapan Kapolri langsung oleh Presiden itu atau dipilih oleh DPR? Ini masalah struktural yang kedua. Sekarang ini dulu bagus idenya. Polri itu harus dipilih DPR karena dulu di zaman Orde Baru itu sebelum reformasi Polri itu selalu diperalat oleh kekuatan Presiden, membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka sekarang agar Presiden tidak senang-senang Kapolri supaya dipilih oleh DPR. Sekarang bagus dulu, tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaan itu menjadi alat transaksi politik. Orang mau jadi Kapolri itu lobbynya lobby politik, saudara. Agar yang diusulkan sebelum diusulkan oleh Presiden lobby agar bisa DPR juga menyuarakan, sesudah itu lobby lagi. Saya pernah ada di situ soalnya, saya dulu anggota DPR. Jadi tahu permainannya itu. Dulu bagus, betul-betul profesional. Sekarang mulai. Dan lebih dari itu berpolitik. Karena Polri itu atasannya kemudian bukan hanya Presiden. Atasannya ketua partai politik bisa minta. Anggota DPR minta. Pimpinan DPR minta. Ini minta. Minta apa? Minta macam-macam. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Mahfud MD, buka-bukaan apa yang menjadi pembahasan dalam tim reformasi Polri. Soal apakah Polri tetap di bawah Presiden atau di bawah Kementerian, dan apakah penetapan Kapolri harus melalui DPR, yakni fit and proper test, itu termasuk dua hal yang dibahas secara serius. Mahfud mengemukakan hal itu dalam diskusi dengan topik reformasi Polri dan masa depan demokrasi yang ditayangkan di kanal YouTube Integrity Law Firm. Ini sebuah kantor hukum yang didirikan oleh pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana. Saudara, Indonesia telah menyepakati atau disepakati sebagai demokrasi melalui perdebatan yang mendalam. Jadi dulu ada perdebatan apakah kita mau demokrasi apa kerajaan, sampai di voting pada tanggal 10 Juli tahun 1945 di sidang pleno kedua BPU PK. Di voting lalu menanglah kita milih demokrasi. Perdebatannya panjang dan menarik sebenarnya untuk diuraikan, tapi oke, pokoknya disepakati jadi negara demokrasi, dan di dalam demokrasi itu kekuasaan selalu dipencar secara horizontal minimal nih, ke dalam tiga kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Minimal. Di Indonesia itu ini disebut tiras politika, tapi kalau di Indonesia itu pernah pakai panca as politika, 5 poros kekuasaan, dan sekarang pakai hasta as politika. Tapi paling pokok teori dasarnya tuh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di dalam demokrasi, semua institusi dan alat negara dibentuk untuk menjaga eksistensi negara Indonesia yang telah dibentuk sebagai negara demokrasi tersebut. Kedudukan Polri sekarang. Secara konstitusional, Polri adalah alat negara yang berada di lingkup eksekutif, di bawah Presiden, yang berfungsi melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara, terutama dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fungsinya adalah memelihara Kamtipmas, jadi negara yang dilindungi itu rakyatnya, terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakatnya, di mana tugas Polri kemudian dirinci: 1, melayani, 2, melindungi, 3, mengayomi, dan menegakkan hukum. Nah, tuntutan reformasi sekarang. Apa itu reformasi? Reformasi adalah upaya menempatkan kembali pada posisi awal dalam
formasi ketatanegaraan. Jadi sudah ada formasi, ini kok melenceng, tempatkan kembali, itu namanya reformasi, deformasikan lagi. Karena apa? Karena eksistensinya dianggap menyimpang atau mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki. Reformasi itu artinya juga mereposisi ke posisi semula dan memperbaiki dari kerusakan atau disorientasi. Saat ini ketika kita berdiskusi ini, sedang populer di tengah masyarakat tentang perlunya reformasi Polri. Karena masyarakat maupun pemerintah mencatat terjadinya disorientasi Polri dari formasi konstitusionalnya, jadi udah menyimpang. Padahal Polri yang ada sekarang ini sudah hasil reformasi. Kok reformasi direformasi kembali. Masalah yang timbul apa? Kok harus direformasi kembali? Satu, Polri dinilai mulai terlibat dalam politik praktis. Hal ini menjadi keluhan banyak pihak. Tidak bisa dibantah, didiskusikan lagi, pokoknya keluhan masyarakat itu. Termasuk dari internal keluarga Polri sendiri. Jadi kami di Komisi Reformasi itu keluarga Polri kan diundang, ada Purmane Wirawan, ada pensiunan, ada sumber-sumber perorangan. Itu mengatakan bahwa sekarang ini Polri agak terganggu karena sudah masuk ke politik praktis. Ini masalah yang timbul. Kemudian masalah yang timbul juga di tubuh Polri sering terjadi kesewenang-wenangan. Tindakan kekerasan bukan hanya terhadap warga sipil, tetapi juga antar anggota Polri sendiri. Polisi membunuh polisi, Kapolres dibunuh oleh kepala apanya seperti yang di Solo itu, dan seterusnya. Penanganan perkara pidana yang tidak profesional, perkara perdata dijadikan pidana, pidana disuruh ke perdata, dan seterusnya. Kemudian ada juga di sana silent brown coat. Apa? Kesepakatan diam-diam untuk menyembunyikan kesalahan teman sejawat. Itu kalau dalam sering disebut itu paranoid solidarity. Kekompakan paranoid. Pokoknya kalau teman yang salah, Polres, teman sejawat, anak buah itu harus dilindungi. Sehingga kesalahan itu ditutup-tutupi. Flexing. Pamer kehebatan, pamer kekayaan, pamer jabatan, dan lain-lain. Saudara, masalah-masalah yang saya timbul ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua ada faktanya. Karena ini hasil serap aspirasi dari masyarakat dan bacaan-bacaan yang bisa saudara sendiri baca di berbagai media. Ini adalah apa? Ya penyakit, tidak seluruh Polri. Polri itu kan luas sekali itu, 467.000 lah anggotanya. Itu yang nakal-nakal itu kan tidak sampai 1% sebenarnya. Kalau itu. Tapi itu sangat berpengaruh karena itu menyangkut soal struktur, ada di strukturnya, dan polisi itu punya sistem komando. Itu. Sehingga kalau yang bisa itu langgar itu di tingkat pimpinan-pimpinannya, terjadi silent blue coat atau silent brown coat. Silent brown coat itu kode brown itu seragam polisi coklat. Kalau di sana namanya silent blue coat. Kode rahasia diam-diam di antara orang yang berseragam biru, polisi biru di sana di Amerika. Di sini menjadi brown, jadi diam-diam mendukung teman meskipun itu salah. Yang atasan melindungi bawahan, yang bawahan atasan. Apa itu semua? Tidak. Jauh lebih banyak yang baik. Tetapi ini menggejala dan banyak sekali. Tidak semua tapi banyak sekali. 1% misalnya dari 467.000 itu sudah berapa? Misalnya. Jadi ini penyakit agak serius. Terus apanya yang direformasi? Pertanyaannya, apanya yang direformasi? Saudara, istilah reformasi Polri menimbulkan kontroversi. Karena sebenarnya Polri ini sekarang sudah merupakan hasil reformasi. Sudah bagus. Maka istilah yang dipakai kemudian secara resmi, Polri sendiri membentuk tim transformasi reformasi Polri.
transformasi. Kenapa transformasi? Karena reformasinya belum transform. Jadi dibentuk oleh Polri sendiri tim transformasi reformasi Polri. Presiden juga sadar, wah ini harus diperbaiki. Tapi kan sudah reformasi, maka Presiden bentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi bisa transformasi, bisa percepatan, bisa akselerasi, dan sebagainya. Jadi sudah direformasi, mau direformasi lagi. Itu apanya yang direformasi? Saudara, masalah-masalah yang saya sebut di atas itu adalah nyata adanya. Tetapi di luar istilah yang berbeda-beda itu, transformasi, percepatan, dan sebagainya, disorientasi yang menimpa Polri itu memang nyata. Buktinya ini, berbagai peristiwa buruk yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan sorotan dan keluhan publik itu berkembang secara masif sampai hari ini. Polisi tidak profesional, polisi nangkep orang, polisi nyiksa orang di tengah jalan gitu kan. Hampir setiap saat. Yang terakhir itu di Sleman, Yogyakarta, yang dianggap tidak profesional. Itu bukti pertama tuh berita, cari di mana aja gampang saudara. Buka di YouTube, buka di Google, tanya ke ChatGPT, tanya gitu. Peristiwa Polri yang paling menyebutkan 10 peristiwa unprofesional Polri, 10 yang terbesar dalam setahun terakhir itu akan bermunculan di situ. Yang kedua, peristiwa itu nyata. Lah buktinya Polri sendiri membentuk tim transformasi untuk merespons sorotan masyarakat. Jadi sadar, Polri sendiri tahu, oh iya ini harus direformasi. Makanya dibentuk tim reformasi, karena ini memang ada masalah ini. Yang ketiga, bahkan Presiden juga membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri setelah melihat beberapa peristiwa dan mendapat masukan dari masyarakat. Konon peristiwa yang memicu langsung sikap Presiden untuk melakukan reformasi Polri itu ada peristiwa akhir Agustus. Kerusuhan yang menyebabkan banyak kantor-kantor polisi dan kantor Pemda dibakar, kemudian ada korban jiwa namanya Afan. Itu betul-betul pada waktu itu menegakkan dan bahkan mengerikan bagi yang melihat. Dan di situ kalau gitu Polri ini perlu direformasi. Meskipun saya pribadi melihat di situ kalau untuk kasus itu sebenarnya tidak bisa hanya disalahkan kepada Polri dalam kasus itu. Nanti tentu bisa didiskusikan, tapi sayang waktunya pendek untuk saya. Saudara, cakupan reformasinya apa? Sekarang, mengacu pada hasil reformasi tahun 2000 yang sudah ada, maka transformasi atau percepatan reformasi Polri mencakup 3 bidang saja. 1 struktural, 2 instrumental, 3 kultural. Pertanyaannya adalah, apakah struktur kelembagaannya yang perlu direformasi lagi, yang sudah reformasi mau direformasi lagi? Atau ada instrumen-instrumen dalam bentuk peraturan pelaksanaan, sistem komando yang harus dibenahi, direformasi lagi? Atau apakah kulturnya, penghayatan dan perilaku aparatnya yang tidak bisa dikontrol oleh institusi? Ini kalau diurai ratusan halaman, tapi ratusan halaman itu yang sudah disusun oleh Komisi Reformasi dikelompokkan ke dalam 3 bidang ini. Apapun yang sudah temui pasti bisa masuk ke salah satunya. Apapun, Pak ada sana di sana, oh itu instrumen. Ada no Pak di sana, oh itu struktural. Pak ini begini Pak, oh itu pasti kultur. Dan itu banyak sekali, sudah dikelompokkan ke sini. Yang menarik perhatian publik sekarang ini adalah masalah struktural. Pertanyaannya itu, apakah Polri tetap di bawah langsung Presiden atau dikoordinir oleh sebuah kementerian? Aspirasi masyarakat banyak agar ini dibahas kembali. Dulu, saudara, Polri itu dulu di bawah Kementerian Hankam, namanya Menhankam. Menhankam itu
Bawahnya itu ada Polri, ada TNI dengan 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian ada Polri. Nah pada waktu itu Polri itu kinerjanya sangat buruk. Kenapa? Karena selalu dikooptasi oleh TNI. Kerjaan polisi itu diambil oleh TNI. Sehingga pada waktu itu Polri dianggap bagian dari ABRI dan selalu diganggu, tidak berdaya. Kalau ada apa-apa nggak pakai hukum, diputus oleh TNI. Ada hukum ya kriminal umum aja. Yang hal penting sebenarnya perlu penegakan hukum serius, tak diambil gitu aja. Itu dulu, maka direformasi. Kalau begitu sekarang TNI itu pisah dari Polri secara struktur. Polri sendiri, TNI sendiri. Lalu TNI karena ada 3 matra, ada koordinatornya namanya. Koordinator itu bukan atasan, tetapi semacam counterpart lagi itu. Koordinasi administratifnya mana Menteri Pertahanan. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan. Lalu Polri itu langsung ke Presiden. Itu dulu diatur mula-mula di dalam TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 ya. Yang memisahkan TNI Polri, kemudian yang hubungan TNI dan Polri langsung kepada Presiden atau tidak langsung itu diatur sendiri di dalam undang-undang. Dan waktu itu disepakati reformasi yang paling bagus, Polri itu langsung ke Presiden. Tidak pakai counterpart atau koordinator. Nah sekarang ini jadi perdebatan dari masukan masyarakat, apakah mau kembali seperti dulu di bawah Menhankam, karena judulnya Polri kan ada di bab tentang pertahanan dan keamanan. Sehingga bisa aja kalau mau Menhankam lagi. Karena bab di Undang-Undang Dasar itu kan bab tentang pertahanan dan keamanan. Tapi ada yang bilang masuk ke aja Menteri Kehakiman, masuk aja Menteri Dalam Negeri, masuk aja di bawah Kejaksaan Agung dan macam-macam. Ini sedang dipelajari. Apakah masalah Polri sekarang itu masalah struktural seperti itu atau bukan? Kayaknya ya Polri dengan struktur yang ini pernah bagus sekali. Reputasinya itu kalau saudara lihat taruhlah sejak awal reformasi tahun 2001 sampai pertengahan tahun belasan gitu ya. Itu kan bagus sekali Polri. Mandiri, perannya tegas itu. Tapi akhir-akhir ini kok itu. Apakah itu ada di struktur atau bukan? Nah itu diskusi kita sekarang. Itu juga diskusi saudara nanti terserah. Ya. Kemudian yang kedua, apakah penetapan Kapolri langsung oleh Presiden itu atau dipilih oleh DPR? Ini masalah struktural yang kedua. Sekarang ini dulu bagus idenya. Polri itu harus dipilih DPR karena dulu di zaman Orde Baru itu sebelum reformasi Polri itu selalu diperalat oleh kekuatan Presiden, membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka sekarang agar Presiden tidak senang-menang Kapolri supaya dipilih oleh DPR. Sekarang bagus dulu, tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaan itu menjadi alat transaksi politik. Orang mau jadi Kapolri itu lobbynya lobby politik, saudara. Agar yang diusulkan sebelum diusulkan oleh Presiden, lobby agar bisa DPR juga menyuarakan, sesudah itu lobby lagi. Saya pernah ada di situ soalnya, saya dulu anggota DPR. Jadi tahu permainannya itu. Dulu bagus, betul-betul profesional. Sekarang mulai. Dan lebih dari itu berpolitik. Karena Polri itu atasannya kemudian bukan hanya Presiden. Atasannya ketua partai politik bisa minta. Anggota DPR minta. Pimpinan DPR minta. Ini minta. Minta apa? Minta macam-macam. Sehingga Polri menjadi terganggu. Persoalannya saudara, diskusi kita. Apakah Polri itu dipilih DPR atau tidak? Cuma itu masih jadi rumusan masalah yang masih harus terus didiskusikan. Lalu yang ketiga, bagaimanakah menguatkan pengawasan eksternal Polri melalui Kompolnas? Nah, dulu kita berpikir tuh zaman awal reformasi kita bentuk Kompolnas yang bisa mengawasi Polri.
Tetapi dalam prakteknya malah Kompolnas itu selalu menjadi juru bicaranya Polri. Kita ingin ini, Polri ingin itu, dia bela Polri terus. Kerjaannya ndak ada, nerima laporan kayak Kapolsek, kayak Kapolres, ngurusi kasus. Kerjanya hanya formalitas. Saya pernah menjadi ketua Kompolnas. Saya pernah jadi Menhan, pernah jadi anggota DPR, pernah menjadi ketua Kompolnas. Jadi rumusan-rumusan masalah ini tidak sulit kalau saya diminta merumuskan, tapi mana yang benar, mana yang tidak, tentu diskusi, karena ini negara demokrasi. Yang keempat, bagaimana mengatur penugasan anggota Polri di luar institusi Polri? Apakah boleh dia masuk ke institusi sipil atau tidak? Ya, putusan MK tidak boleh, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dini. Tapi ada aturan lain di Undang-Undang ASN bahwa TNI Polri bisa masuk ke lembaga-lembaga sipil, institusi sipil, asal diatur di dalam Undang-Undang TNI dan di dalam Undang-Undang Polri. Nah, sekarang jadi perdebatan, kita masukkan undang-undang apa tidak? Dan lain-lain. Saudara, nuansanya akan banyak, nanti di sini banyak ahlinya. Nah, saudara, itulah masalah-masalah yang saya sampaikan kepada saudara. Sehingga saya ingin mengatakan penutup, apapun upaya untuk mereformasi lagi atau pembenahan terhadap Polri harus diarahkan pada upaya menguatkan sistem politik yang demokratis. Polri harus menjadi salah satu penyanggah politik demokratis yang netral, sehingga tidak boleh ikut dalam permainan politik itu sendiri. Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai bayangkara negara. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD soal posisi Polri di bawah Presiden atau ditetapkan di bawah kementerian, ternyata masih belum final, ya. Kendati Kapolri dan Komisi 3 DPR RI kan telah menetapkan Kapolri di bawah Presiden dalam keputusan rapat kerja yang kemudian disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 27 Januari lalu. Jadi ini sudah merupakan keputusan dari DPR, dan pada waktu itu berisi 8 poin. Nah, kalau kita ngomongin tentang yang kaitannya dengan dengan Polri dan juga DPR itu, dua diantaranya tadi itu ya. Satu, Polri tetap di bawah Presiden. Yang kedua itu tetap melalui fit and proper test di Komisi 3, dan Komisi 3 juga menjalankan pengawasan ini terhadap Polri, ya. Penjelasan Mahfud MD ini sangat menarik dan membuat kita mendapat gambaran apa yang terjadi di belakang layar, dan kemudian tentang konstelasi politik dan tarik-menarik kepentingan politik seputar perdebatan tentang reformasi Polri. Ini sangat jelas bahwa Polri maupun DPR ini sama-sama mengamankan kepentingannya, dan mereka kemudian kayaknya menyepakati 8 poin seperti dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR tanggal 26 Januari lalu. Sekarang kita tunggu apakah tim percepatan reformasi Polri masih terus bekerja dan memberikan rekomendasinya kepada Presiden. Kendati ini sebenarnya peran mereka ini kan coba diamputasi oleh Kapolri dan juga DPR, yang mereka sudah mengambil alih 8 poin reformasi Polri dan menutup celah agar jangan sampai privilege kedua institusi, itu baik dari sisi Polri maupun DPR, itu dipangkas oleh Komisi Reformasi Polri dan kemudian disepakati oleh Presiden. Dan tentu saja yang paling ditunggu publik itu, apakah Presiden, ini Presiden Prabowo ya, akan melakukan reformasi Polri sebagaimana janjinya ketika bertemu dengan sejumlah tokoh menyusul kerusuhan Agustus lalu, atau sepakat dengan sikap pro status quo dari Kapolri dan DPR. Dan sebenarnya kan juga publik ini menunggu-nunggu apa langkah Presiden terhadap Kapolri yang dianggap ini bukan lagi membangkang terhadap konstitusi, tapi sekarang ini melakukan perlawanan karena menyebutnya sampai akan mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden itu sampai titik darah penghabisan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.